Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Di masa pandemi ini kita harus menjaga kesehatan ya. Makan makanan yang bergizi, kemudian minum air putih, istirahat yang cukup, dan kurangi stres ya. Dan satu lagi, jika kita mau keluar kemana-mana, jangan lupa kita memakai masker. Dan jangan berkumpul atau bergerombolan dengan orang yang terlalu banyak ya, di ruangan yang tertutup. Oke, di video ini adalah untuk mata kuliah interaksi manusia dan komputer ya. Nah, di video kali ini akan membahas mengenai pertemuan 4, yaitu mengenai faktor komputer. Nah, sebelumnya di pertemuan ketiga itu adalah membahas mengenai faktor manusia. Jadi komponen interaksi manusia dan komputer itu selain faktor manusia juga ada yang namanya faktor komputer. Nah, sehingga pada pertemuan keempat ini kita akan belajar mengenai faktor komputer. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama itu adalah definisi dari komputer sendiri. Nah, kemudian ada komponen komputer, kemudian peralatan input dan peralatan output. Saya yakin teman-teman sudah tidak asing dengan komputer ya. Komputer sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu computare, yang berarti menghitung. Nah, menurut Hamacher ya, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dan dapat menerima informasi input digital, kemudian memprosesnya sesuai dengan program yang tersimpan di memorinya dan menghasilkan output berupa informasi. Jadi awalnya komputer itu adalah suatu mesin hitung ya, mesin hitung elektronik yang cepat. Nah, kemudian dapat menerima informasi berupa inputan digital, lalu memprosesnya sehingga bisa menghasilkan output berupa informasi ya, baik berupa tampilan ya, kemudian suara dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar daripada alur kerja komputer ya, cara kerja komputer. Nah, di sini ada 3 bagian. Yang pertama itu ketika suatu informasi itu dimasukkan ya, entah itu informasi itu berupa ketikan. Nah, berarti dia berupa masuk ke dalam input device ya. Berarti dia berupa ketikan, maka dia akan menggunakan input device berupa keyboard begitu ya. Atau mungkin dari suara dan sebagainya. Jadi suatu data itu akan melalui yang namanya input device. Nah, setelah itu masuk ke dalam CPU ya, Central Process Unit ya. Nah, di dalam CPU sendiri itu ada 2 bagian. Yang pertama itu adalah prosesor dan yang kedua itu adalah memori. Nah, prosesor sendiri itu terbagi menjadi 2, yaitu disebut dengan control unit dan ALU ya, atau arithmetica logic unit. Nah, kemudian masuk ke dalam memori. Nah, di memori sendiri itu juga ada 2 teman-teman ya, ROM dan RAM. Saya yakin teman-teman masih ingat ya, apa itu ROM dan RAM, seperti di mata kuliah pengantar teknologi informasi. Nah, lalu setelah diproses dan disimpan di dalam CPU, kemudian informasi tersebut itu akan dikeluarkan atau akan menuju melalui menghasilkan informasi itu akan melalui output device ya. Entah itu outputnya itu berupa tampilan, berarti akan muncul melalui layar atau monitor ya.
berikutnya, nah kita akan membahas lebih detail daripada gambar daripada cara kerja komputer tadi ya. Nah, ada yang pertama tadi itu adalah peralatan input ya. Kita tadi sudah saya jelaskan sedikit bahwa input tadi berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer ya. Jadi datanya berupa apa? Misalkan berupa ketikan ya, maka akan menggunakan keyboard. Berupa suara, maka akan menggunakan mikrofon ya. Atau dan lain sebagainya ya. Kemudian masuk ke dalam prosesor, yaitu berfungsi untuk mengelola semua aktivitas komputer. Nah, jadi Central Processing Unit tadi ya, CPU tadi itu ada bagiannya namanya prosesor. Nah, dia itu berfungsi untuk mengelola semua aktivitas komputer. Jadi aktivitas komputer semuanya itu yang mengelola adalah prosesor. Makanya disebut dengan otak daripada komputer sendiri ya. Nah, prosesor sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah CU atau Control Unit. Yang kedua itu adalah ALU atau Arithmetic Logic Unit. Nah, apa itu? Nah, control unit itu adalah tugasnya untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang ya. Jadi perangkat input device kemudian output device itu yang mengontrol mereka itu semuanya itu adalah CU yaitu control unit ya. Jadi mereka CU itu tugasnya untuk mengontrol semua perangkat yang terpasang. Nah, kemudian kalau ALU, Arithmetical Logic Unit, nah kita tahu bahwa aritmatik sendiri itu adalah apa? Berurusan dengan matematika ya, aritmatik dan logik. Nah, jadi ALU ini berfungsi untuk mengelola atau mengolah data yang berupa aritmatika atau logika atau logik. Jadi yang berupa hitung-hitungan atau logika mereka akan diolah di dalam ALU. Nah, lalu berikutnya setelah melewati prosesor tadi, kemudian ada bagian yang disebut dengan memori ya. Memori sendiri kita tahu bahwa fungsi dari memori itu adalah sebagai media penyimpan data ya. Penyimpan data. Nah, dan memori sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada ROM yaitu Read Only Memory dan RAM ya, Random Access Memory. Nah, ROM sendiri itu hanya dapat dibaca dan diisi oleh pabrik pembuat komputer ya. Jadi seperti ini gambarnya ROM ya. Jadi dia hanya dapat dibaca dan diisi oleh pabrik pembuat komputer. Nah, jadi data yang akan tersimpan di memori ROM ini tidak bisa dihilang begitu ya. Jadi kemudian RAM sendiri itu adalah random access. Nah, dia menyimpan data sementara. Jadi ketika kalian melakukan proses pengetikan ya, nah itu belum disimpan di dalam hard disk misalkan ya. Kalian masih mengetik, kemudian kalian membuka sesuatu, nah melakukan aktivitas di situ ya, itu mereka akan tersimpan sementara di dalam memori RAM ya. Nah, ini adalah bentuknya RAM. Jadi jangan sampai keliru ya, ROM dan RAM ya. Nah, tapi kelemahannya apabila RAM itu karena dia menyimpan sementara waktu, apabila kemudian itu komputer mati, maka dia tidak bisa membuka tampilan yang tadi gitu ya. Kelemahannya adalah itu, RAM itu dia hanya bisa menyimpan data sementara waktu. Nah, kemudian setelah menuju ke memori, lalu peralatan output ya. Jadi informasi menghasilkan dari memori tadi, dari prosesor kemudian memori menghasilkan informasi. Nah, dia melewati peralatan output. Jadi berfungsi untuk menghasilkan keluaran.
Jadi informasinya berupa apa? Misalkan keluarannya berupa suara ya, maka akan dikeluarkan melalui sound card. Nah, misalkan apabila itu informasinya atau keluarannya berupa tampilan ya, maka akan tampil di monitor Anda ya. Oke. Nah, di sini adalah komponen komputer ya. Jadi komponen komputer itu ada hardware sendiri ya. Hardware itu merupakan peralatan fisik yang dapat kita lihat dan kita rasakan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa seperti input device, kemudian CPU, input device, output device itu merupakan hardware ya. Nah, kemudian software sendiri itu adalah program komputer yang berguna untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Jadi, kalau ada komputer, ada hardware-nya, tetapi tidak diinstal software, maka juga tidak akan bisa melakukan suatu pekerjaan. Nah, sedangkan brainware sendiri itu adalah pengguna yang terlibat langsung dalam pemakaian komputer. Jadi, untuk kita bisa terjalin interaksi manusia dan komputer sendiri, selain ada faktor manusia, itu ada faktor komputer. Nah, dalam faktor komputer sendiri itu komponen 3 ini harus ada, teman-teman ya. Kalau ada hardware tanpa software juga tidak bisa. Bagaimana kalau ada hardware dan ada software tapi tidak ada penggunanya? Maka interaksi manusia dan komputer itu tidak akan terjalin. Jadi ketiga komponen komputer ini itu harus ada untuk memenuhi apa? Untuk memenuhi interaksi manusia dan komputer. Nah, di sini akan saya jelaskan mengingat ya, kita kembali mengingat lagi masalah piranti input dan output. Sebelumnya semester 1 sudah kalian pelajari tentang ini. Nah, ini diingatkan kembali ya. Di dalam konteks IMK, suatu piranti memungkinkan komunikasi antara manusia dan komputer melalui beberapa saluran komunikasi fisik ya. Nah, diklasifikasikan sebagai piranti masukan dan piranti keluaran. Nah, berarti ada input, ada output. Nah, piranti masukan contohnya apa? Contohnya keyboard ya. Piranti keluaran contohnya adalah speaker. Nah, di sini ada beberapa saya tuliskan contoh peralatan-peralatan input ya. Nah, ada keyboard, kemudian mouse, joystick, trackball, trackpoint, light pen, kemudian touchscreen ya. Kita akan bahas satu-satu. Nah, keyboard. Nah, keyboard tentu kalian sudah tidak asing juga dengan keyboard karena kalian selalu memakainya. Nah, jadi keyboard sendiri itu merupakan piranti terbaik ya. Ini terbaik untuk apa? Untuk inputan yang berbentuk teks ya. Jadi keyboard ini hanya digunakan untuk inputan yang berbentuk teks. Jadi keyboard ini tidak bisa digunakan untuk inputan berupa suara. Jadi dia ini merupakan piranti terbaik inputan yang berbentuk teks ya. Karena kita akan mengetikkan A, B, C atau huruf, teks-teks itu adalah menggunakan piranti keyboard ya. Nah, meskipun demikian, peneliti menunjukkan bahwa untuk melaksanakan pekerjaan berbentuk pilihan ya, misalkan dari suatu menu, nah keyboard ini lebih lambat, kurang akurat dan kurang disukai pengguna dibandingkan piranti masukan lainnya. Jadi keyboard ini lebih unggul berupa inputan teks, tetapi untuk pekerjaan yang berupa pilihan, nah lebih baik tidak menggunakan keyboard. Sebenarnya memang keyboard juga bisa melakukan pekerjaan yang berbentuk pilihan. Dengan cara apa? Dengan cara tombol atas, bawah, kanan, kiri ya, atau dengan ya itu back up, back down. Nah, itu sebenarnya bisa untuk melakukan pilihan ya. Kemudian ada tombol Windows di dalam keyboard.
Ya, akan tetapi pekerjaannya itu dia lebih lambat ya dibandingkan dengan jenis alat lain selain keyboard yang khusus untuk melakukan bentuk pilihan ya. Jadi keyboard itu hanya bagus untuk ya teks saja, tetapi untuk memilih menu misalkan ya, itu bisa juga dilakukan oleh keyboard tetapi lebih lambat ya, kurang akurat dan kurang disukai pengguna dibandingkan piranti masukan lainnya. Lalu di dalam keyboard sendiri ada ternyata ya beberapa tombol-tombol keyboard. Jadi dimasukkan tombol-tombol keyboard itu ada dikelompokkan menjadi 4 bagian ya. Nah, ada tombol fungsi atau function key, kemudian tombol alfabetik ya, alfanumerik key, kemudian tombol kontrol atau control key, kemudian tombol numerik ya atau numeric key. Nah, di sini kita bisa lebih jelas melihatnya ya. Jadi alfanumerik, kalian bisa lihat alfanumerik itu yang ini. Nah, ini digunakan untuk mengetikkan huruf-huruf ya, angka-angka, enter dan sebagainya ya. Kemudian ada function key ya. Function key tadi ya. Ini untuk F1, F5 dan sebagainya. Nah, ini yang saya sebut kursor key ya. Kursor key ini untuk kita memilih menu ya. Misalkan kita mau milih menu. Nah, kadang-kadang kan ada menu ya. Menu kemudian kita kalau ke kanan maka kita akan memilih menu ini. Nah, kalau ke bawah maka akan memilih ini. Sebenarnya untuk pemilihan menu juga bisa menggunakan keyboard tetapi lebih lambat. Nah, ini berikutnya adalah numeric keypad. Nah, keyboard itu ternyata banyak jenisnya ya. Tidak hanya jenis yang populer saja. Nah, biasanya yang populer itu yang kita gunakan sehari-hari itu adalah berbentuk QWERTY ya, keyboard jenis QWERTY. Ternyata ada jenis-jenis yang lain juga ya, seperti keyboard alfabetik, kemudian keyboard Dvorak dan keyboard chord ya. Nah, kalau keyboard QWERTY ini kita sudah sering menggunakan ya. Nah, dia didesain sedemikian rupa sehingga key yang paling sering ditekan itu terpisah letaknya sejauh mungkin sehingga bisa meminimalkan kemacetan pada saat mengetik. Nah, coba bayangkan bila misalkan huruf A nih ya. A ya, itu berdekatan dengan huruf yang sering juga diketik. Nah, maka kita susah ya. Kalau saling berdempetan sekali itu justru malah bikin macet ya saat mengetik. Sehingga QWERTY ini didesain sedemikian rupa sehingga yang paling sering ditekan itu terpisah letaknya sejauh mungkin dengan yang jarang-jarang ditekan. Seperti misalkan huruf A ya, dengan T, kemudian dengan H, dengan B, maka dia akan agak berjauhan, vokal dengan huruf tidak vokal ya. Nah, tapi meskipun sudah dirancang sedemikian rupa, tetapi tetap punya kelemahan. Nah, kelemahannya apa? Yaitu 48% gerakan di antara huruf yang berurutan harus dilakukan dengan sebuah tangan. Misalkan ya, kalau kita menulis kata sadar dan teras, nah itu berdekatan ya. Beberapa kata-kata itu hurufnya itu berdekatan gitu ya, berurutan sehingga susah tangannya ya. Sadar, coba kalian ketik S itu berdekatan dengan A, D juga berdekatan ya dengan S ya, R juga berdekatan juga dengan D dan S dan A ya. Jadi ketika kalian mengetik kata sadar dan teras itu tangannya ya gitu agak susah ya karena sangat dekat sekali. Nah, itu kelemahannya. Nah, kemudian ketidakefisienan penggunaan jari kelingking yang lemah untuk huruf A
yang sering cukup dipakai. Nah, kalian kalau mengetik huruf A ya, itu pasti kan menggunakan jari kelingking kan ya. Nah, jari manis begitu ya. Atau jari kelingking atau jari manis. Nah, jari kelingking dan jari manis itu kan dia lemah ya. Padahal huruf A itu adalah huruf vokal yang sering ada gitu loh ya di dalam kata-kata ya. Nah, maka kalau itu sering dipakai, nah apalagi dia juga jari kelingking dan jari manis itu juga lemah. Nah, tambah capek begitu. Nah, jadi seperti itu. Sehingga tidak efisien ya. Ketidakefisien adalah penggunaan jari kelingking yang terlalu banyak ya. Sehingga dia udah lemah, kemudian masih dipakein sering terus. Nah, maka dia jari kelingking menjadi sangat lebih lemah lagi ya. Dan cukup sering dipakai. Nah, berikutnya ini adalah keyboard alfabetik ya. Kenapa kok dinamain keyboard alfabetik ya? Karena huruf-hurufnya itu adalah dari huruf abjadnya ya. Nah, keyboard alfabetik itu digunakan untuk negara-negara yang menggunakan alfabetik berbeda dengan alfabetik yang ada. Misalkan Arab. Nah, maka huruf alfabetiknya berbeda dengan punya kita ya. Cina. Nah, dia punya huruf sendiri alfabetiknya ya. ABC-nya itu bukan ABC yang seperti kita Indonesia begitu. Atau ya, kemudian Rusia. Nah, alfabetiknya ABC-nya itu juga tidak hampir bisa jadi agak berbeda juga begitu ya. Jadi keyboard alfabetik itu digunakan khusus untuk negara-negara yang menggunakan alfabetik yang berbeda ya dengan alfabetik yang ada gitu ya, yang secara internasional sama begitu ya. Nah, kemudian ada lagi keyboard Dvorak ya. Nah, dia ini dirancang sedemikian rupa untuk mengurangi pergerakan jari. Nah, susunan keyboardnya itu akan menyebabkan tangan kanan memiliki beban lebih banyak daripada tangan kiri. Nah, keunggulannya meningkatkan kecepatan 10-15%. Nah, kemudian mengurangi kelelahan. Tetapi dia punya kelemahan juga nih ternyata. Kelemahannya apa? Kurang tersedia di pasaran karena jarang perusahaan yang membuat keyboard itu yang memasarkan ini, yang membuat keyboard bentuk Dvorak ya. Meskipun diklaim katanya dia itu beban kanan lebih banyak daripada tangan kiri sehingga bisa meningkatkan kecepatan ya 10-15% dibandingkan QWERTY tadi ya. Tetapi dia itu jarang ada di pasaran. Berikutnya adalah keyboard chord. Nah, keyboard chord ini digunakan untuk mencatat ucapan ya, untuk menghasilkan suatu kata dengan menekan tombol atau kombinasi tombol. Jadi kalau kita menulis kata itu bukan kata per kata, bukan dari huruf per huruf aja, tetapi dengan kombinasi ya. Misalkan ya, tombol D itu kombinasi dari T dan plus. Nah, gitu ya. Jadi ada kode-kode tersendiri khusus untuk keyboard chord ini ya. Biasanya itu digunakan oleh wartawan atau pada proses peradilan. Nah, kelemahannya gimana kalau kita pakai ini? Ya berarti butuh pelatihan khusus untuk bisa menggunakan ini. Hanya orang-orang yang sudah tahu atau yang sudah melakukan pelatihan sendiri sehingga dia bisa menggunakan keyboard tersebut ya. Nah, berikutnya adalah piranti input mouse ya. Nah, sebuah mouse itu menggabungkan dua operasi penting berbasis layar ya. Nah, dia itu berbasis layar karena tampilannya itu ada di layar ya. Yang pertama adalah kemampuan menggerakkan kursor. Nah, jadi mouse itu kita bisa menggerakkan ya, ke kanan, ke kiri, putar-putar, ke bawah.
Nah, selain itu, selain bisa menggerakkan kursor ya, ke bawah, ke atas, ke kanan, kiri ya, putar-putar ya, dia juga punya kemampuan memilih suatu objek pada layar dalam satu piranti. Nah, makanya saya bilang ya, keyboard juga bisa memilih suatu objek. Nah, tapi dengan cara kanan, kiri, atas, bawah itu tadi ya, pakai keyboard. Tapi lama ya. Tapi kalau dengan mouse ini dia lebih cepat ya. Jadi dia juga bisa kemampuan memilih suatu objek ya. Nah, cara milihnya dia gimana? Diklik saja, cukup diklik ya. Bisa diklik 1 kali, 2 kali seperti itu ya. Kalau pakai keyboard apakah bisa? Bisa juga dengan cara tombolnya pakai kanan, kiri, atas, bawah. Kemudian kalau mau milih diklik atau dipencet enter ya. Itu kalau keyboard, tapi lama. Tapi kalau pakai mouse itu sangat cepat sekali ya. Jadi gerakan mouse pada permukaan datar itu menentukan gerakan kursor pada layar ya. Mouse umumnya mempunyai 1-3 tombol pada bagian atas untuk memilih objek ya. Jadi dia tuh punya 1-3 tombol. Jadi bisa kanan, kiri, terus bagian tengah begitu ya. Nah, berikutnya adalah piranti inputan yang disebut dengan joystick. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya ya. Joystick itu seperti ini. Nah, biasanya digunakan untuk apa joystick? Ya, ini para gamer-gamer itu pasti sudah tidak asing dengan menggunakan piranti inputan joystick. Nah, kita bahas ya. Nah, gerakan kursor pada joystick ini dikendalikan sebuah tuas yang ditanamkan pada sebuah alas. Nah, seperti kalian lihat ya gambarnya, ada tuasnya ya ternyata ya. Nah, kemudian sifat joystick ini membutuhkan tempat yang sedikit, tidak mengganggu layar. Harganya murah sehingga banyak digunakan pada permainan komputer game seperti permainan pesawat, mobil balap, dan sebagainya. Nah, kita bahas satu. Membutuhkan tempat yang sedikit. Ya, membutuhkan tempat yang sedikit karena bentuknya juga tidak terlalu besar kan ya. Nah, tidak mengganggu layar. Iya, karena kita tidak akan pencet-pencet di monitor ya kan kalau mau memilih ya. Karena itu pakai alat, jadi tidak mengganggu layar. Kita mau dari jauh juga bisa melakukan itu ya. Nah, tetapi ya ada jaraknya ya, kan ada kabelnya, tapi dia tidak mengganggu layar. Kemudian harganya murah. Nah, harganya juga tidak mahal ya, karena itu banyak gamer-gamer yang make ini. Nah, kemudian berikutnya adalah piranti input trackball. Nah, seperti ini bentuknya trackball. Nah, kalau kalian pernah menemui seperti ini yang disebut dengan trackball ya. Nah, trackball itu dapat dilukiskan sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Nah, tadi kan sudah tahu mouse ya, sudah tahu joystick ya. Nah, ini trackball itu dapat dilukiskan sebagai gabungan fungsi dari joystick dan mouse. Nah, terdiri atas dasar yang tetap yang menyangga sebuah bola. Jadi ada tengahnya itu ada bolanya ya teman-teman ya. Bolanya itu gunanya untuk apa sih? Untuk kita puter-puter ya. Ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, puter-puter begitu ya. Nah, user hanya menggerakkan bola untuk memindah kursor. Nah, kalau mouse itu bolanya ada di bawah ya teman-teman ya, kalau memang ada bolanya. Tetapi sekarang mouse-mouse yang sekarang itu kan sudah pakai lampu ya, apa yang namanya sinar ya. Nah, dia sudah tidak menggunakan bola lagi. Nah, tapi ada beberapa yang masih menggunakan bola ya untuk memindahkan kursor. Nah, kita bahas sifat trackball. Nah, sifat trackball itu yang pertama adalah mudah dipelajari. Yang kedua itu membutuhkan sedikit ruangan ya, seperti joystick. Bentuknya itu kan kecil ya, tidak terlalu besar. Sehingga
sehingga dia tidak memakan ruang yang banyak ya. Kemudian dilaporkan oleh beberapa peneliti bahwa trackball adalah salah satu piranti penuding yang terefisien. Jadi katanya peneliti-peneliti itu, trackball itu adalah salah satu piranti penuding ya. Kalian tahu penuding? Penuding itu untuk menunjuk ya, untuk menunjuk, untuk memilih menu begitu ya. Penuding yang terefisien ya. Dalam hal ketepatan dan kecepatan. Jadi dibandingkan mouse, ini diklaim itu lebih cepat untuk menuding ya. Itu untuk memilih, memindahkan, pokoknya itu untuk menuding, piranti penuding ini dibandingkan mouse dengan joystick tadi. Dia itu bukan ya, joystick itu lain ya. Ya bisa digunakan penuding juga, tapi dibandingkan dengan mouse, ini trackball itu katanya diklaim itu lebih yang terefisien dalam hal ketepatan dan kecepatan. Nah, berikutnya piranti input track point. Nah, kalian bisa lihat gambar merah ya di dalam keyboard. Kemudian di dalam keyboard itu ada tombol kecil merah. Nah, itu loh yang disebut dengan track point-nya. Tapi tidak semua keyboard itu ada track point-nya ya teman-teman ya. Beberapa keyboard tertentu yang ada track point-nya, tidak semuanya ya. Dikenal sebagai joystick ya, atau Accopoint ya. Accopoint adalah miniatur dari joystick yang diletakkan di antara kunci G dan H. Ya, jadi letaknya itu antara huruf G dan H pada keyboard. Nah, biasanya dipakai bersama dengan dua buah tombol dan fungsinya sama dengan mouse. Jadi kalian juga bisa itu ditekan ke digerakin ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, muter-muter itu bisa teman-teman ya. Meskipun bentuknya kecil sekali ya, tapi bisa berfungsi sama dengan mouse ya. Karena Accopoint ditempelkan pada keyboard, maka tidak memerlukan tambahan ruang untuk operasinya. Nah, dia keuntungannya dibandingkan dengan mouse, joystick, trackball, trackball tadi. Nah, dia malah tidak membutuhkan ruang. Kalau mereka tadi membutuhkan ruang tetapi sedikit ya. Kalau ini malah sama sekali tidak butuh ruang. Nah, Accopoint dioperasikan cukup dengan satu jari saja ya, nggak perlu dipegang teman-teman ya, nggak perlu dipegang seperti mouse gitu ya dengan 5 jari ya, tapi dia bisa dipindah-pindah cukup dengan satu jari saja ya. Oke, tetapi menurut teman-teman semua, apabila kita tidak punya mouse atau joystick atau apa tadi ya, itu kira-kira bisa nggak? Nyaman gak kita menggunakannya? Nah, cepet gak kita gunainnya? Nah, sepertinya kelemahannya kalau kita analisa, kelemahannya dia bisa lebih lambat ya untuk dalam hal pekerjaan penuding ya. Nah, berikutnya adalah piranti input like pen ya. Nah, ini adalah like pen. Nah, gambarnya seperti ini teman-teman ya, kayak sodo, kayak duding untuk kita mengaji ya. Nah, ini ya. Merupakan pena yang membangkitkan informasi ketika ditudingkan pada layar. Nah, ketika like pen itu ditudingkan pada tampilan CRT, jadi sebuah lensa memfokuskan setiap cahaya yang dipancarkan dari layar menuju sebuah detektor cahaya atau photocell. Jadi layarnya pun juga nggak sembarangan ya CRT ya. Nah, permasalahan pada like pen ya itu pertama, jadi like pen itu punya permasalahan. Yang pertama adalah pena dapat mengganggu layar. Ya, kalau sering-sering kita pakai menggunakan like pen, nah ini layarnya bisa tergores ya. Bisa rusak, lecet gitu ya. Nah, kalau kemudian gampang rusak atau patah, iya
Iya, leg pennya itu kan dia seperti bolpen ya. Nah, dia bisa rusak atau patah gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah melelahkan tangan. Nah, kita bisa lelah karena kita seperti menulis ya, teman-teman ya. Jadi kita memegang pena, jadi seperti memegang pena itu kan kalau kita terus-terus, nah itu akan menjadi lelah. Beda lagi kalau dengan langsung menggunakan misalkan jadi satu tadi ya, track point tadi ya. Nah, kalau dengan like pen kan kita harus jaga keseimbangannya, kemudian tangan kita kan pasti harus melakukan gerakan yang menyangga tangan kita. Nah, jadi bisa melelahkan tangan. Itu kelemahan dari pada input like pen. Nah, kira-kira input like pen ini punya keunggulan nggak kira-kira? Nah, keunggulannya itu kalau kita pakai input like pen, itu kita bisa menuding ke hal-hal yang kecil. Nah, itu. Nah, misalkan ada menu-menu yang kecil atau ada kita membutuhkan sesuatu hal yang kecil ya. Kalau kita menggunakan touchscreen, misalkan touchscreen. Nah, itu kan tangan kita kan lebih lebar daripada like pen ya, daripada pennya. Nah, maka untuk sesuatu hal yang butuh detail begitu ya, pengeditan yang lebih detail itu bisa menggunakan like pen ya, lebih kecil ya daripada touchscreen ya. Itu salah satu keunggulannya. Nah, berikutnya adalah touchscreen ya. Jadi layar sentuh ya. Nah, jadi dapat digolongkan dalam panel sensitif sentuhan ya. Jadi monitornya pun tidak sembarangan ya. Cara kerjanya adalah dengan menginterupsi matriks berkas cahaya atau dengan mendeteksi adanya perubahan kapasitansi atau bahkan pantulan ultrasonik. Nah, keuntungan touchscreen. Nah, keuntungannya yang pertama adalah cepat dan tidak membutuhkan pointer khusus. Jadi dia nggak perlu ada mouse lagi, nggak perlu ada keyboard begitu ya, atau joystick dan sebagainya ya. Jadi dia langsung jadi satu pada layar. Nah, baik untuk pemilihan menu. Nah, dia untuk memilih menu itu sangat baik ya dibandingkan dengan kita menggunakan keyboard. Kemudian membutuhkan sedikit atau tanpa tambahan ruang. Nah, sama seperti like pen. Nah, atau sama dengan track point ya. Dia tidak perlu tambahan ruang kerja karena ya jadi satu dia sama monitornya begitu. Nah, kerugiannya ternyata selain punya keuntungan, touchscreen ini juga punya kerugian ya. Yang pertama adalah jari-jari dapat mengotori layar. Nah, kita tahu sendiri kan bahwa kalau kita pakai touchscreen itu kan langsung bersentuhan dengan jari kita. Nah, bagaimana kalau jari kita itu tiba-tiba berminyak, sebelumnya itu habis pegang apa begitu ya, habis makan. Nah, itu kan kotor. Nah, tiba-tiba kita langsung pakai di layar kita. Nah, maka dapat mengotori layar. Kemudian dapat menyebabkan kelelahan tangan. Iya, kita akan lelah. Kalian coba sendiri deh. Kalau kalian mengoperasikan tulisan apa segala macam semua pakai tangan kan ya lama-lama lelah ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah jari tangan bukan alat penuding yang presisi, terutama untuk menuding bagian daerah-daerah kecil. Nah, saya bilang apa ya? Touchscreen itu tidak bisa mengatasi daerah yang kecil ya. Nah, kalau menggunakan like pen kemudian menggunakan mouse itu bisa. Nah, karena dia lancip begitu ya. Bisa kita melakukan menuding bagian-bagian yang daerah kecil. Tapi kalau like pen kita menggunakan tangan, apalagi jika jari-jarinya tuh gemuk-gemuk seperti saya misalkan ya, maka
tidak bisa mengatasi atau menuding bagian daerah yang kecil ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel ya, berdasarkan jenis pekerjaan dengan piranti yang cocok. Nah, misalkan jenis pekerjaan masukan numerik. Nah, masukan numerik, maka piranti yang cocok adalah tombol numerik. Bisa misalkan masukannya berupa masukan teks ya, pekerjaannya berupa masukan teks, maka pakai alphanumeric keyboard atau QWERTY ya. Kemudian misalkan seleksi objek. Nah, berarti kita butuh bisa yang cocok itu adalah mouse, joystick, trackball, like pen ya untuk menseleksi objek ya. Kemudian untuk memanipulasi objek. Nah, kita perlu mouse, joystick, trackball, like pen. Kemudian tracking atau alur, kita bisa menggunakan piranti yang cocok yaitu mouse dan like pen ya. Nah, ini pemilihan piranti yaitu cocok dengan user ya. Aspek penting dari piranti masukan itu adalah hubungan antara gerakan fisik dari piranti dan kegiatan yang khas pada antarmuka. Nah, jadi ada langsung vs tidak langsung. Apakah gerakan fisik dari piranti secara langsung berkaitan dengan aksi pada layar? Nah, jadi apakah gerakan fisik dari piranti itu secara langsung berkaitan dengan aksi pada layar? Kemudian absolut vs relatif ya. Apakah lokasi piranti secara langsung mengendalikan lokasi dari aksi pada layar? Jadi apakah lokasi piranti itu akan secara langsung mengendalikan lokasi dari aksi pada layar. Nah, panduan memilih piranti ya. Yang pertama adalah pertimbangkan karakteristik dari user sekarang dan masa datang. Nah, kira-kira ini aku pakai mouse yang model ini itu untuk 10 tahun yang akan datang kira-kira masih bisa nggak dipakai ya gitu. Jadi kita ketika memilih piranti berarti kita harus bisa sedikit memprediksi ya. Kira-kira komputer 10 tahun kayak datang itu colokannya misalkan ya masih cocok nggak dengan mouse ini misalkan ya. Nah, jadi kita bisa sambil memprediksi ya karakteristik ya, yang sekarang dan juga di masa datang. Supaya apa? Alat itu bisa dipakai lebih lama ya. Cocokkan karakteristik piranti masukan terhadap persyaratan yang diminta. Jadi ya, misalkan pirantinya kok berupa pirantinya karakteristik masukannya itu misalkan dia harus pipih colokannya ya, atau dia itu harus menggunakan untuk game. Nah, jadi karakternya untuk apa? Nah, sehingga kita cocokkan piranti apa yang cocok untuk karakter itu ya. Untuk persyaratan yang diminta tadi ya. Kemudian pertimbangkan penelitian sebelumnya dan unjuk kerja user. Nah, jadi selain kita juga bisa sedikit-sedikit prediksi ya, kira-kira seperti apa. Nah, kita juga perlu baca-baca penelitian sebelumnya. Apalagi kalau kita mau menggunakan dalam taraf yang banyak, misalkan untuk perusahaan begitu ya. Jadi perlu unjuk kerja dulu gitu, kira-kira satu dulu ini bagaimana, dicoba beberapa karyawan. Nah, kira-kira seperti apa. Ujilah piranti masukan dalam lingkungan kerja. Nah, ini hampir sama ya, tetapi tidak ada masalah pertimbangkan penelitian. Nah, kemudian optimumkan sifat-sifat piranti yang mudah dimodifikasi. Nah, jadi kita kalau bisa pilih-pilih piranti yang dia nanti bisa dilakukan modifikasi begitu ya. Sehingga misalkan ada perubahan suatu saat ya kira-kira bisa dimodifikasi lah begitu ya. Nah, piranti keluaran itu contohnya misalkan monitor dan printer. Nah, di sini sebenarnya ada banyak lagi ya, tapi saya memberikan 2 contoh saja. Jadi layar tampilan ya. Layar komputer pada umumnya karakteristiknya adalah sebagai berikut.
layar komputer itu karakteristiknya tidak stabil ya. Kadang-kadang dia kalau voltasenya turun ya, tiba-tiba dia rendah, cahayanya meredup. Tidak dipasang charger, kadang-kadang meredup. Dipasang charger kadang-kadang lebih terang ya. Jadi tidak stabil ya. Kemudian timbul kedap-kedip pada saat gambar di refresh. Nah, kalian coba perhatikan. Kalau kalian merefresh sesuatu, televisi ya, atau monitor kalian kalau di refresh itu kan muncul ya kedip-kedip begitu ya. Cepet tapi kedip-kedip, ada kedip-kedipnya. Itu karakternya komputer, karakternya layar itu seperti itu ya. Kemudian dipengaruhi faktor-faktor lingkungan, nah seperti refleksi, posisi, user, cahaya, dan ruangan ya. Cahaya ruangan maksud saya ya. Kalau posisi kalian itu jauh ya, maka harus seperti apa. Kemudian cahaya ruangannya itu terlalu gelap, maka kita harus atur ya layarnya itu cahayanya seperti apa. Jadi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Kemudian rentan terhadap naik turunnya tegangan listrik ya, itu tidak stabil, contohnya juga seperti itu. Dapat membuat mata menjadi cepat lelah. Jadi layar itu karakternya juga bisa membuat mata menjadi lelah. Nah, piranti keluaran pedoman warna ya. Jadi pedoman warnanya, jumlah warna yang ideal itu maksimal 5-10, jangan sampai di atas 10 ya. Jadi warna yang ideal ya, saya bilang warna ideal. Nah, kemudian retina mata manusia ini sensitif terhadap warna merah dan hijau. Oleh sebab itu, informasi yang dimasukkan untuk mencari perhatian menggunakan warna tersebut. Nah, seperti yang saya ceritakan kemarin ya, di minggu kemarin contohnya, kalau kita mau bikin sesuatu hal yang untuk menarik perhatian, misalkan tulisan sale atau diskon, nah cobalah pakai warna merah ya. Supaya apa? Supaya bisa menarik perhatian orang ketika melihat ya. Kemudian biru sebaiknya tidak dipakai untuk teks yang menyatakan pusat perhatian ya. Biru sangat cocok untuk warna latar belakang. Kemudian hindari warna dengan tingkat luminans yang rendah untuk orang tua ya. Kalau untuk anak-anak ya luminasnya ya bolehlah ya yang rendah. Tapi kalau untuk orang tua ya sedikit ditambah begitu ya luminasnya. Nah, kemudian berikutnya adalah piranti keluaran yaitu printer. Nah, printer itu berfungsi untuk mencetak tulisan, gambar, dan tampilan lain ke dalam media kertas. Nah, dia itu resolusi printer disebut dengan DPI ya, dot per inch ya. Jadi DPI itu dot per inch itu adalah jumlah titik dalam area inci ya. Semakin tinggi resolusinya, maka semakin bagus cetakan yang dihasilkan. Semakin rendah resolusinya, maka hasil cetakannya juga akan buruk. Baiklah teman-teman, demikian materi pembelajaran saya hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.